Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Saya doakan semuanya, semoga Allah berikan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Amin Allahumma amin. Saya bahagia melihat perkembangan YouTuber tetangga sebelah, YouTuber Wahabi. Karena mereka sudah mulai berani mengadakan dialog. Ada ngobrol-ngobrol, ada yang cuma berdua, ada yang ramai-ramai. Ya, saya sudah bahagia. Artinya sudah tidak monolog, tidak bicara sendiri, sudah berani berdiskusi. Walaupun kalau saya perhatikan ini seperti burung pipit yang hanya berani ngobrol dengan pipit yang sejenis. Jadi tidak pernah berani mengobrol dengan burung elang atau burung yang lebih besar. Jadi ya seperti dua ekor burung pipit di setangkai pohon terus koar-koar. Kita ini burung paling keren berdua. Atau ada yang rame-rame, satu burung pipit yang paling tua, sisanya burung pipit yang lain ngobrol. Ada begitu ya, ada. Bahkan mempertegas mereka itu tidak mau ngobrol kalau bukan enggak sesama Wahabinya. Jadi kalau nggak dengan Wahabi nggak mau dialog, ya bagus ya bagus. Karena kamu kalau berdialog dengan orang yang bukan Wahabi, nanti malu ya, malu nanti menganga, nggak bisa jawab. Kalau ngobrol sesama Wahabinya, ya silahkan ya silahkan. Setidaknya kalau ada orang bilang, oh kamu ini cuma bisa ngobrol sendiri, nggak berani debat, nggak berani diskusi, kamu kan sudah membuktikan, kamu juga berani diskusi, walaupun ya seperti tadi itu ya. Begitu ya, nggak usah terlalu panjang-panjang. Setidaknya kita menjadi memahami bahwa mereka ini adalah kelompok-kelompok orang yang mungkin belum siap untuk diukur seberapa paham sih dengan yang mereka ikuti, seberapa mereka menguasai apa yang mereka anggap benar itu ya. Sehingga ketika ada orang yang mencoba menyampaikan sanggahan, menyampaikan tanggapan, menyampaikan koreksi, tertutup. Nah, ala hakin ini kita sudah benar. Orang-orang yang meragukan kita itu adalah orang-orang yang mungkin mereka belum terbuka terbuka hatinya gitu. Kalau saya pribadi, ketika kita dianggap sesat, saya masih merasa nggak ada masalah. Justru yang masalah itu kalau dianggap bodoh. Kenapa? Karena kalau sesat nggak tersesat, ini bukan kualitas, tetapi pilihan. Kamu sesat, tapi setidaknya kamu bisa berargumentasi, itu masih keren. Masih keren. Artinya masih otak kamu ini fungsi. Artinya kamu masih tidak berkurang sebagai manusia. Tapi kalau bodoh, tidak bisa menjelaskan, tidak bisa berargumen, tapi merasa benar, itu sudah berkurang sisi kemanusiaannya. Kenapa? Karena manusia itu hayawanun natik. Manusia yang berpikir. Ini kok nggak bisa mikir? Artinya mungkin 100 unsur dari kemanusiaannya sudah tersisa 20, 30, atau mungkin 40. Ya. Mungkin tidak sampai 50 gitu. Sudah banyak yang hilang. Sudah gampang terkelabui, tidak lagi punya filter. Itu yang saya sedihkan. Kamu dibilang sesat itu dari sudut pandang saja. Tapi kalau bodoh, enggak. Bodoh itu enggak dari sudut pandang. Bodoh itu dari semua sudut pandang. Jadi perumusan orang bodoh, perumusan orang goblok, ya, itu bukan multi interpretasi, enggak. Asal nggak tahu terus ngomong, ya bodoh namanya. Asal sudah tahu salah masih ngotot, ya goblok namanya. Asal sudah tahu keliru merasa benar, tambah merokap. Itu disepakati semua orang. Jadi dua orang berkubu, bermusuhan, ini mesti sama merumuskan tentang apa itu goblok, apa itu bodoh. Tidak akan berbeda. 1 tambah 1 kamu sebut 3, walaupun kalian ini berselisih, sepakat kalau itu orang bodoh ya. Tidak ngerti tapi banyak omong, sepakat kalau itu ya orang bodoh ya. Orang yang ngerti aja kadang tidak banyak omong. Ini nggak ngerti kok banyak omong. Semuanya mesti sepakat, itu mesti orang bodoh ya. Bodoh ya. Bodoh itu maksudnya apa? Tidak tahu kapasitas dirinya. Jadi kalau cuma dibilang sesat, itu biasa. Sesat kan menurut kamu. Sama dengan 6, kamu anggap 9, kita anggap 6. Itu kan karena kamu lihatnya dari sisi situ. Tapi kalau 0, tidak akan kita bilang itu 6, tidak akan kita bilang itu 9. Kita sepakat itu 0, nggak ada angkanya gitu. Kosong ya. Tidak akan pernah ada orang berbeda pendapat tentang angka kosong. Ya sudah 0, nggak ada isinya, melompong. Itu semua orang pasti sepakat.
Kecuali yang nggak waras, 0 dianggap 10. Karena terbayang-bayang ada 1 di depannya. Padahal kita bilang ini 1 angka. 10 itu dengan 0, 2 angka. Jadi saya ulangi cara berpikirnya. Kamu dibilang sesat lah, dibilang menyimpang apa, itu masih terhormat. Dari dulu sudah biasa ulama itu mengatakan kamu sesat, biasa. Tapi kalau bodoh itu di bawahnya sesat. Kenapa? Karena bodoh itu kholiudih nih, otaknya kosong, nggak ngerti apa-apa. Tambah memalukan, nggak ngerti apa-apa kok ngomong. Ini menjadi persoalan-persoalan yang sebetulnya ketika kita kritik, ya kasihan saja, kasihan. Saya tidak sebut nama. Kenapa? Karena wahadfu ma yu'lamu jaizun, membuang hal yang sudah diketahui dan tidak penting pula, itu boleh. Biar mulut kita tidak perlu sebut-sebut nama orang. Ala kulli hal, saya ingatkan lagi. Bodoh itu lebih rendah daripada sesat. Kenapa? Karena sesat itu hanya penilaian kamu, penilaian satu kubu. Tidak akan mungkin satu kubu yang dianggap sesat oleh kubu yang ini, lalu ini juga sepakat kalau sesat. Tidak mungkin. Tapi kalau bodoh, mesti semuanya sepakat. Kecuali orang bodoh yang tidak sepakat. 1 tambah 1, 2, itu semua sepakat. Ketika ada yang tidak sepakat, nah dia itu yang orang bodoh itu. Jadi tidak akan ada permusuhan sekeras apapun lalu keluar dari menyepakati kebodohan. Artinya kebodohan itu konsensus, kesepakatan bersama. Kalau sesat tidak mungkin. Sesat itu tidak ada yang konsensus. Kenapa? Karena yang dituduh sesat mesti merasanya tidak sesat. Maka dari itu saya nggak pernah menjadi masalah kalau kamu anggap sesat lah apalah. Tapi kalau dianggap bodoh, ya, itu masalahnya luar biasa. Kenapa? Karena nggak ada ikhtilaf. Ya. Kalau saya tarik kepada bahasa, sesat itu dzanni itu berarti ihtimal ya, multi interpretasi, mesti ada ikhtilaf. Tapi kalau bodoh itu qat'i, tidak pernah ada ikhtilaf ya. Kebodohan itu qat'i, kebodohan itu absolut, ya bodoh. Tidak tahu. Apa itu tidak tahu ya? Yang ada di otaknya kalau nggak kosong ya ada isi tapi nggak sesuai dengan fakta, itu bodoh. Kalau yang pertama itu masih bagus ya. Dan biasanya tahu diri, jadi tahu kalau kosong, ngeblank, nggak ngerti, diem gitu. Nggak ngerti nahu, jangan sok-sok ngajar nahu gitu misalnya, diem, mingkem, tahu diri. Ada yang kedua, nggak ngerti nahu, menganggap nahu gampang, bisa belajar bahasa Arab dengan rumus, padahal kosong otaknya. Ah, ini namanya jahlun murokabun. Kenapa murokab? Ya saya ulang. Pertama jahlun, dia kosong otaknya, nggak ada pengetahuan. Yang kedua murokab, sudah tidak tahu kok merasanya tahu. Artinya 2 yang dia tidak ketahui. Dia tidak ketahui ilmu, 2 dia tidak ketahui keadaan dirinya. Makanya namanya jahlun murakkab. Kalau ditambah lagi sudah diajari masih ngotot, itu bukan murakkab lagi. Mungkin jahlun musallas triple. Bukan cuma 2. Allahumma dina ada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.